Oke. Hai guys. Ini akhir dari perjalanan kami, petualangan kami dari pagi tadi sampai sekarang udah jam berapa? Dari jam 8. Dari jam 8 lewat lah ya. Tengah 11. 10. Saya nggak mau pulang kan. Pengen di sini aja sambil memandang indahnya alam. Kemudian Angin sepoi-sepoi. ini angin walaupun udah gersang, walaupun di sekitar kami udah tumbuhannya sudah hangus terbakar, tapi masih menyisahkan angin sepoi-sepoi yang lumayan membuat kami tak mau pulang, maunya di sini aja dengan Syekh Mahmud. Jadi begitu. Tak usah tambah lama angin bukan. Coba kalian deskripsikan apa yang kalian lihat. Perjalanan ke Indonesia. Ya, mendeskripsikan panorama, mendeskripsikan lingkungan. Jauh dari yang kita bayangkan. Apa lah, coba lah. Dulunya sini pinus hijau, sekarang udah berganti coklat. Ya dulu hijau kan? Hijau. Bukan apa pasti ya? Jadi mengapa ini diplastiki? Enggak tahu. Bukan. Zaman waktu Ibu sakral yang Ibu bilang, Syekh Mahmud ini masih sakral. Kadang orang banyak berniat, nggak tahu lagi ya dia dengan kepercayaan dia lah itu ya. Jadi mereka niat, tentunya mereka ziarah, niat memang barangkali ke Allah lah, dimintakannya lewat minta kepada Allah. Kan dia sekedar ziarah minta kepada Allah, tapi nggak tahu kita gimana. Kadang orang di situ di pohon-pohon itu biasanya diikatkan. Kalau dulu ya, diikatkan kain putih biasanya. Jadi nanti setelah dia ziarah berdoa kepada Allah, dia ikatkan kain itu, nanti kalau misalnya apa permintaannya itu berhasil, dia datang lagi membuka kain itu. Kita terlepas kepercayaan itu ya, nggak tahu kita gimana kekuatan kepercayaan mereka. Makanya kekuatan dulu itu sakral sekali di sini dulu. Dan banyak cerita ya memang terkabul, ceritanya gitu dulu, banyak terkabul. Ada misalnya dia berdoa sama Allah, dia ziarah ke makam aulia ini, Syekh Mahmud ini, saya nggak punya anak, ya kan? Mereka ziarah, baca Yasin, berdoa, kemudian nanti mereka ikatkan, biasanya kain putih, bukan ini, biasanya kain putih sih, mereka diikatkannya di pohon-pohon sana. Jadi nanti pada suatu saat kalau sudah berhasil, mereka akan datang lagi membuka kain itu. Jadi sekali lagi terlepas kepercayaan itu, kita tidak tahu ya dia dengan kepercayaan dia lah bagaimana. Tapi yang jelas seperti itulah ceritanya. Dan banyak setelah dari luar kota, dari luar provinsi banyak. Jangankan dulu, sekarang aja masih banyak kan. Dulu memang betul-betul bukan kita yang kadang dibilang sirik segala macam, pokoknya kita tidak tahu lah, terlepas dari itulah ya kita, yang jelas kita ceritanya seperti itu. Jadi mereka udah banyak yang datang lagi berziarah, membuka ikatan-ikatan itu. Misalnya kalau udah dapat anak, udah terkabul, misalnya cita-cita. Jadi kalau dulu kayak gitu, barangkali ya nenek-nenek moyang kita dulu kan seperti itu, masih ada paham-paham yang seperti itu. Jadi, tapi masih ini dilakukan gitu. Jadi ini pun barangkali, tapi ngapa di sini dikatnya karena nggak ada pohon lagi, tidak ada pohon. Itu ceritanya. Dulu banyak tuh, itu pohon putih semua, pohon-pohon itu. Ada pohon dari kuburan. Pohon-pohon ini semua ini kain putih dikati orang, bukan orang Barsa, orang di luar kota yang tahu tentang ini, mereka datang, pokoknya banyak lah.
Dan ceritanya alhamdulillah memang terkabul. Jadi terlepas apa ya, kepercayaan itulah ya kan, kita nggak tahu ya, barangkali cara mereka ziarah memintanya sama Allah memang, tapi kadang ya ini tanda apanya lah segala macam ya, Allah mengabulkan karena memang yang diziarah mereka adalah aulia, orang mulia, utusan, ibaratnya seperti utusan Allah itu ya, selain dari sahabat, jadi dikatakan sahabat Nabi juga lah dia, karena ini dari mana nih? Syekh Mahmud, Persia ya, kalau nggak salah dari Persia, dari Arab juga. Nggak suka kalian lagi nah itulah ceritanya. Makanya bilang dulu ini memang situasinya seperti itu. Sekarang aja yang misalnya cita-cita saya menjadi, memang sama Allah diminta, cuma itulah memang entah karena itu dibuat seperti ini ya, tanda saya pernah kesini gitu kali ya, tapi kadang kalau udah dikaji-kaji kayak syirik ya kan. Nah, tapi itu dia terkabul, nanti udah apa hajatannya dia itu udah dapat, ya udah dia datang lagi ke ziarah. Karena memang dulu tidak mudah, mau kemari aja naik ke atas ini tidak semudah sekarang. Kalau dulu kalau memang niatnya nggak bersih, nggak bagus, nggak bakal naik, nggak bakal sampai dia ke atas. Nah itulah ceritanya. Ada aja mau terpeleset lah, mau jatuh lah. Itu kalau dulu. Suasananya masih sakral. Ngomong sedikit aja yang salah, bisa iya, jatuh terpeleset, ngeri, nggak bisa salah-salah. Jadi kok kesini betul-betul pakai niat. Nah yang di bawah itu tempat pemandian itu kan, nah itu harus duduk di situ dulu. Oh, tempat duduk ya? Iya, itu tempat duduk, itu harus duduk. Nggak ada orang terlewat ke sini nggak duduk, harus duduk dulu. Nah kalau kenapa nanti bawa air aja, itu guci yang tadi, guci yang di atas itu yang dulu nggak pernah kering. Nah itu juga dimanfaatkan orang kalian, tapi dia udah duduk duluan di bawah. Misalnya kan entah lepas angin atau segala macam kan batal duduk, kalau nggak dibawanya duduk lagi dia di sini gitu. Itulah indahnya dulu. Walaupun sekarang indahnya lain lagi, indah dalam pembenahannya udah alhamdulillah. Cuman tak mengapa, nah dirusak lagi nih. Itu yang kita khawatirkan. Sekali lagi semoga ini bukan tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab, tapi hanya kelalaian saja. Karena kita membanggakan Syekh Mahmud ini dari sekian banyak Syekh yang terlihat ya. Padahal dari 44 aulia itu banyak yang terabaikan. Belum lagi itu dibenahi, ini sudah kejadian agak jadi rusak dia. Oh, tingginya memang segitu. Apanya? Tingginya. Tinggi apa itu? Nah itulah nggak tahu. Jadi kalau sejarah mengatakan semakin tinggi kedudukan orang itu besar batu nisannya dan panjangnya. Tapi ada juga mengatakan memang orang dulu kan tinggi-tinggi ukurannya ya kan. Tidak seperti sekarang gini. Dulu tinggi-tinggi, mereka keturunan Arab. Kan keturunan Arab itu. Bukan iya Persia ya. Bukan orang kita gitu. Otomatis memang tinggi-tinggi. Terlepas benar tidaknya Allahu a'lam, tapi itulah menurut sejarahnya dan baca-baca ya gitu. Udah gimana generasi Islam selanjutnya, apa harapan kalian? Kami agar generasi Islam bisa meniru sifat Syekh Mahmud.
Mhm. Berarti bagaimana pengorbanannya ya? Kan ibaratnya dia meninggalkan keluarganya lah ya. Jauh-jauh dari Arab sana, berlayar sampai ke sebuah daerah pesisir pantai. Dia di sini menetap hanya ingin menyebarkan agama Allah. Alhamdulillah kita sampai bisa menikmati. Kalaulah dia tidak sampai ke Baharus, barangkali kita belum tentu bisa menikmati indahnya Islam. Jadi rasa syukur yang sangat besar, bukan hanya di Baharus barangkali, karena di ini titik awal Islam masuk ke Nusantara, di Indonesia juga. Itu kira-kira apa Tasya lagi? Ada. Oh, kok ada? Ada. Selain itu ya seharusnya kalian kan harus apa namanya, tetap menjaga dan melestarikannya, karena memang ini adalah harta karun. Sebenarnya kita sangat bangga loh, baru ini ada 44 aulia yang tersebar di mana-mana. Ibu sudah menziarahi sebanyak 30, hampir 40 lah menziarahinya, karena ada beberapa yang hilang, makanya tidak sampai. Kemarin yang tidak sampai itu ke Pulau Sago. Kami belum sampai ke Pulau Sago karena sesuatu hal. Dan ada beberapa yang tidak nampak lagi situs situ gitu, makanya tidak terziarahi. Jadi itu adalah harta karun yang sangat berharga, khususnya untuk Islam. Jadi hendaknya generasi Islam tetap mengenal dan mengetahui tentang aulia 44 yang tersebar di negeri Baharus ini. Kalau bisa jangan hanya sekedar tahu aulia 44, tapi datangilah, ziarahilah, kenal. Oh ini ya. Malah lebih bagus lagi kalau misalnya nanti berhasil jadi orang kaya. Nah, kadang itu mimpi ibu. Jadi orang yang ada rezeki berlebih. Sekarang juga alhamdulillah dikasih Allah, tapi kalau dibagi ke situ belum kali ya, karena banyak yang harus dibenahi makam-makam itu. Nantilah kalau misalnya YouTube ibu jadi niat ibu YouTube ibu, tapi susah kali ternyata YouTube ini. Kalau insya Allah dulu pertama ibu serius YouTube itu setahun yang lalu waktu COVID. Sebelumnya ibu hanya sekedar pakai YouTube, ya udah YouTube gitu, menyebar masuk konten madrasah ke sana, ibu udah senang. Tapi terakhir ibu ibu serius mengikuti peraturan YouTube itu waktu pertama COVID, berarti 2020 ya. Nah, 2020 lah di situ ibu serius. Yang tidak bisa diklaim itu ibu hapus, segala macamnya dihapus. Dan pada akhirnya sekarang, dan niat ibu itu ibu serius, ternyata YouTube ini ada, kalau misalnya kita serius dan bagus, ternyata mendatangkan cuan, ya kan? Mendatangkan cuan. Dan niat ibu pada waktu itu, ya Allah, kalau memang ini berhasil, karena niat awal saya tidak ada cuan-cuannya, hanya karena ibu biasa seperti itu, ikhlas lillahi ta'ala, tapi nanti Allah berikan jalan. Jadi di situ ibu serius. Sekarang udah sebenarnya udah monetisasi, sudah dapat juga Google AdSense-nya. Dan ibu niat gini, waktu pertama ini ya serius, bahwasanya YouTube itu juga bagus kalau kita kembangkan, kalau kita mau. Ya Allah, kalau memang ini jalan saya, berikan rezeki dari YouTube, saya ingin membangun masjid. Nah itu, mana tahu ya kan, kita nggak tahu. Dan selanjutnya, kalau lebih lagi, saya ingin memperbaiki makam-makam aulia yang terabaikan. Ada beberapa yang akan kunjungi dan sangat memprihatinkan, terabaikan. Ada yang udah hilang, ada yang udah jatuh, ada yang diikat di pohon. Nah, padahal kita tahu aulia itu sangat mulia, aulia itu di hati masyarakat negeri Baharus. Kalian tahu aulia? Tidak. Nah, berarti mulai terkikis berarti.
Kalau ibu dari dulu tahu, kalau apapun misalnya berkat Aulia 44. Kalau misalnya seperti kemarin kejadian tsunami, itu di hati kami, kita minta tolong kepada Allah, ya kan? Tapi kita yakin ada di sekeliling kita orang-orang mulia, Aulia, ya Aulia. Jadi seakan-akan kuat hati kami akan diselamatkan Allah berkat Aulia 44 yang ada di sekitar kami. Jadi ibu dari kecil tahu itu. Nah, berarti kan kurang tahu kan? Nah, kurang tahu tentang Aulia 44, mulai terkikis. Jadi ini yang kita harapkan kepada generasi Islam, khususnya Kecamatan Barus. Kita punya Aulia 44 yang tersebar ini di negeri Barus ini, dimulai dari apa? Nah, Kapal Ujung kemarin udah ditemukan, belum sempat ke sana, sampai ke apa namanya? Itu kemarin kami udah mau ke situ tapi nggak ada lagi, tapi kemarin ditemukan lagi. Udah sempat ke situ. Iya. Itu kan karena terkikis, sebenarnya dulu kan itu daratan. Udah ke situ? Iya, kemarin ibu entah salah entah, itu dia. Tuan Kapal Ujung. Tuan Kapal Ujung. Ada yang lagi ngiris, kalian lihat. Tuan Pinagu. Dari Kinali, itu terikat di pohon, itu sedih kali kadang. Iya, karena memang waktu itu kan itu juga kena banjir, terkikis, kan habis kuburan itu. Dia kan di tengah-tengah kuburan masyarakat itu. Nah, jadi satu hilang, satu dapat. Jadi diikatkan orang, sampai sekarang diikat kalau di batang pohon coba. Misalnya itu kan sedih juga. Kadang ibu pikir, ya Allah, andaikan aku banyak duit, ku bangun ini gitu. Banyak duitnya lebih gitu. Belum lagi kalian dibawa kincir sana, ada yang di sawah, udah jatuh dia juga di sawah. Ada lagi banyak. Ada di tempat kebun-kebun karet masyarakat non-muslim. Tapi mereka sangat menghargai juga karena memang takut. Karena kalau mereka tidak baik, katanya dapat ganjaran. Itu cerita masyarakat. Nah, itulah dia. Jadi kalau mau kenal, tidak ada bukunya. Kemarin ingin menulis buku itu tapi nggak jadi. Tahap apa yang dikerjakan. Biar kalian tahu bagaimana Aulia 44 itu. Itu. Oke. Ini bincang-bincang siang kami karena nggak mau turun. Maunya di sini saja. Asik memandang dan menikmati angin sepoi-sepoi di bukit, di tempat, di kuburan, di bawah kaki bukit makam Syekh Mahmud. Oke, itu dulu bincang-bincang kami. Sekian saja. Ikuti terus channel Sapriani S. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.